Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem Mayit. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Pendem Mayit bagian pertama. Pagi-pagi sekali Agung pergi ke rumah ibunya yang bernama Ibu Nani. Sebenarnya jarak antara rumahnya dengan rumah ibunya agak jauh. Dia berada di pertengahan kota, sedangkan ibunya berada di sudut kota di sebuah kota yang ada di daerah Jawa Barat. Tujuan dirinya pergi ke rumah ibunya itu adalah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya yang selama ini sudah dipendam oleh istrinya, yaitu Wastari. Wastari minta pada Agung untuk pindah rumah ke sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan tempat itu adalah kampung halaman Wastari. Di sana ada sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni semenjak kematian dari keluarganya. Hanya saja ada beberapa saudaranya yang masih mengurus rumah yang ada di sana. Untuk nantinya akan dipergunakan selayaknya atau menunggu kedatangan Wastari yang sudah lama tidak kembali ke kampung halamannya semenjak 10 tahun dirinya menikah dengan Agung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Agung sembari mengetuk pintu rumah kayu yang dibangun oleh ayahnya itu. Tak berselang lama keluarlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala Sunda. Wanita itu adalah Bu Nani, ibu dari Agung. Agung segera menyalami tangan Ibu Nani. Tak lupa pula Agung mencium dahi dan pipi ibunya itu. "Waalaikumsalam. Kamu sendirian? Mana istri kamu, Nak?" "Iya, Bu, aku sendirian. Kebetulan Wastari lagi menyiapkan sesuatu untuk kepulangannya keluar kota." "Walah, masuk." Ibu Nani mempersilahkan anaknya itu untuk masuk ke rumah. Sama seperti biasanya, rumah dari Ibu Nani tidak ada perubahan. Di dinding rumah itu tergantung banyak sekali kenangan-kenangan dan foto-foto saat bapaknya masih hidup. "Pak Agus Sukmo, nama bapak bagus ya, Bu." Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menyajikan teh hangat manis beserta dengan makanan kesukaan anaknya itu. "Ini keripik singkong buatan Ibu." Siapa lagi yang bisa buat keripik seenak ini?" Agung langsung mengambil keripik singkong asin buatan ibunya itu. Memang secara rasa keripik singkong buatan ibunya ini tidak tertandingi dan rasanya benar-benar enak. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Bu Nani, orang tua Agung. "Gini, Bu, aku dan Wastari ingin pergi ke rumah Wastari dulu. Kita akan menetap di sana. Tapi sebelum kita menetap, kita ingin survei dulu, Bu, tempatnya. Mungkin aku juga akan mengajak Didi untuk ke tempat mendiang keluarganya itu." Ibu Nani memegang kedua tangan anaknya. Ia tidak rela jika harus berpisah dengan anak-anaknya dan pergi ke rumah Wastari yang berada di daerah Jawa Tengah. "Jangan, Nak. Ibu takut." "Ibu takut apa?" "Bapak." "Bu, Bapak itu udah tenang di sana. Kita akan sering adakan doa bersama untuk Bapak, Bu." Semenjak kematian dari suaminya, Ibu Nani merasakan ada sesuatu yang nantinya terjadi lagi secara cepat tatkala anaknya akan pergi ke rumah Wastari yang berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. "Tapi, Nak, keluarga kita memang dari dulu telah mengalami banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kematian dari bapakmu itu adalah salah satunya." Agung hanya terdiam. Ia belum berani memotong perkataan ibunya yang nampak dengan jelas wajah serius yang tergambarkan dari raut wajah serta ekspresi ungkapannya itu. Perlahan tangan Bu Nani memegang wajah Agung. Tangannya sudah sedikit kasar. Urat-urat di tangan ibunya terasa jelas di pipi Agung. Entah mengapa, Agung merasa tidak tega
jika ibunya memberikan sebuah pantangan sedalam ini. Kamu harus tahu, jika dendam masa lalu itu masih ada, dendam itu sangat berbahaya, nak. Dendam, Bu. Bapakmu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya tertanam di sebuah liang lahat yang hanya cukup untuk dirinya. Kepalanya menunggak ke atas. Ini semua karena ulah seorang musuhnya yang berada di daerah Jawa Tengah. Kamu harus hati-hati, nak. Agung masih terdiam. Memang tidak salah jika dirinya sempat sowan ke rumah ibunya terlebih dahulu. Mungkin dengan cerita semacam ini ia akan berhati-hati tatkala rencananya menuju ke daerah Jawa Tengah benar-benar akan dilakukannya. Selepas bertemu dengan ibunya, Agung kembali ke rumah. Ia masih memikirkan perkataan ibunya terkait kematian ayah. Agung ingat waktu kecil, ayah memiliki seorang sahabat yang berada di Jawa Tengah. Entah mungkin itu hanya kebetulan atau memang ada kaitannya. Tapi jika dipikir-pikir, semenjak kematian ayahnya, sahabat dari ayah ini tidak pernah menengoknya lagi ke rumah. Agung masih menyetir mobilnya dengan perasaan yang kacau. Hatinya nampak penuh dengan kebimbangan dan keanehan terkait apa yang selama ini tidak ia ketahui terkait masa lalu keluarganya. Saat dimana Agung sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, sebuah mobil melaju dengan kencang dan hampir menabraknya. Anjing, woi! Tidak berselang lama, terdengar suara benturan kencang. Puh. Mobil itu menabrak pembatas jalan. Agung sudah menemukan mobilnya dan melihat dengan jelas pengemudi mobil itu sudah meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Agung berusaha mendekati pengemudi itu, namun di sisi lain orang-orang berteriak histeris dan ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang mendekati pengemudi itu. Ini bercanda kan? Cepat panggil polisi. Aneh, sungguh aneh. Saat Agung berteriak semacam itu, orang-orang yang ada di sekitarnya justru tersenyum. Mereka tertawa terbahak-bahak seperti menertawakan kematian dari pengemudi itu. Agung memperhatikan setiap wajah dari orang-orang yang menertawakan kematian dari pengemudi itu. Mengapa mereka tertawa? Saat kematian ada di hadapannya, apakah mereka benar-benar manusia? Tak lama berselang, pundak Agung ditepuk dari belakang. Pak, woi, ngapain di sini? Ucap seseorang yang membuatnya tersadar. Agung kembali melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Aneh, mereka justru menangis dan merasa ketakutan. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Agung segera buru-buru pergi dari tempat itu dan memasuki mobilnya dengan perasaan tidak tenang. Sebelum berangkat, ia segera menenangkan pikirannya. Agung tidak mau hal yang serupa akan terjadi hanya karena keteledoran dengan sifat ketidaktenangan dirinya. Agung masih mempertanyakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasakan ada kejanggalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kok bisa orang meninggal itu diketawain? Namun saat dirinya sedang menenangkan pikirannya, tiba-tiba dari jauh belakang terdengar suara tawaan kecil seorang lelaki. Agung terkejut mendengar suara tawaan itu. Ia kemudian melihat air acuh belakang lewat kaca spion. Terlihat dengan jelas seorang pengemudi dengan leher yang sudah patah, yang terduduk di jok kursi bagian belakang. Pengemudi itu adalah pengemudi yang baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu sedang tersenyum ke arah Agung. Astagfirullahaladzim. Agung langsung menoleh ke arah belakang, akan tetapi sosok yang dimaksud itu sudah tidak ada. Agung merasa jika dirinya sudah merasakan hal yang janggal semenjak bertemu dengan ibunya itu. Ia kemudian menghela napas sejenak sembari menenangkan diri. Agung segera meninggalkan tempat dan menuju ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan untuk menuju Jawa Tengah. Setibanya di rumah, Agung segera memasuki rumahnya. Ia kemudian melihat anak dan istrinya sudah siap-siap merapikan semua barang-barang yang nantinya akan mereka bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung melihat istrinya telah menyiapkan semua barang-barang miliknya dan juga milik keduanya.
Mas, kamu udah datang? Bawa aja dek, semua udah siap. Udah mas, tinggal berangkat aja nih. Ibu gimana mas? Ibu gak apa-apa? Ibu izinin kita pindah kan? Agung mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ia kemudian menghela napas panjang seperti membuang isi beban pikirannya. Ada apa mas? Ada sesuatu kah? Mas cuma ngerasa aneh aja dek. Tadi mas melihat orang kecelakaan, terus pengemudinya meninggal. Mas turun dari mobil, tapi anehnya orang-orang yang ada di sekitar mobil itu justru menertawakan kematian si pengemudi itu. Pas mas masuk mobil, di jok belakang Mas ditampaki sosok si pengemudi itu. Wastari hanya terdiam. Ini bukan pertama kalinya dirinya mendengarkan cerita aneh yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Wastari seperti mengingat sesuatu yang kelam yang pernah terjadi juga pada keluarganya. Menurut kamu itu nyata gak? Tanya Agung. Wastari hanya diam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Agung terkait kejanggalan itu. Dek, kok diem? Mas, aku juga gak tahu kalau itu. Soalnya siapa tahu itu adalah sosok yang menyerupai si pengemudi mas yang sudah meninggal dunia. Agung hanya mengangguk paham dirinya sedikit mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya secara bertahap, mulai dari yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal, seperti hal yang baru saja terjadi. Ya udah, kita langsung berangkat sekarang aja yuk. Semua udah siap kan? Udah mas. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Desa yang menjadi tempat tinggal Wastari beserta dengan keluarganya. Siang itu satu orang keluarga mendatangi sebuah rumah yang telah terpampang jelas. Di hadapannya bertuliskan, rumah ini dijual. Wastari dan suaminya yaitu Agung mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Wastari dulu. Ini rumahnya? Iya mas, tapi kok ada tulisan dijual ya? Loh, lah emangnya rumah ini tadinya tidak dijual? Aku gak tahu mas, semenjak bapak dan ibu meninggal, rumah ini dijaga sama Wak Salim. Dia itu adik bapak. Agung bersama dengan istri dan anaknya segera memasuki rumah itu. Lalu dia melihat seorang laki-laki tua sedang menyapu halaman rumah. Assalamualaikum, permisi. Laki tua itu masih melanjutkan kerjaannya yang menyapu halaman per tiap sudut di rumah itu. Ia tidak mempedulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. Itu warga sini? Gak tahu mas, aku lupa wajahnya. Kita masuk aja kali ya. Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah karena ada orang yang berada dalam rumah itu tidak menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Saat mereka mendekati orang yang sedang menyapu halaman, Wastari kembali mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum pak. Orang itu masih terdiam, dia tidak menjawab apapun. Sepertinya orang itu memang benar-benar menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Maaf mengganggu pak, saya Wastari pak, anak dari Pak Burjo dan Bu Martina. Saya mau bertemu dengan Wak Salim. Apakah Wak Salim ada di rumah ini pak? Tanya Wastari. Orang itu masih terdiam, dia tetap menyapu halamannya dan menghiraukan. Kalimatnya diarahkan oleh Wastari. Maaf pak, apakah bapak kenal dengan Wak Salim? Tiba-tiba orang itu menghentikan sapunya dan mengucapkan jawaban yang begitu mencengangkan. Kenapa kamu pulang ke sini? Wastari terdiam. Saat orang itu menghadapkan wajahnya ke arah Wastari, ia langsung teringat sesuatu. Wak Salim? Pulang? Jangan ke sini. Wak, Wastari minta maaf pak. Kalau semisal bapak dan ibu meninggal, Wastari nggak pulang ke rumah. Wastari pun menyodorkan tangannya untuk minta maaf. Akan tetapi, orang yang disebut-sebut sebagai Wak Salim itu terus menolak tangan Wastari, sembari mengucapkan kalimat yang sama. Pulang, jangan ke sini. Wastari pun terus-menerus memohon pada Wak Salim untuk memaafkan dirinya, dan benar saja. Hati Wak Salim langsung terkikis mendengar permintaan maaf dari si Wastari. Lalu ia pun segera memeluk tubuh Wastari sembari menangis. Aku capek, Duk. Aku capek. Wak, maafin Wastari, Wak. Wak Salim hanya mengangguk. Ia mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, termasuk dengan kesalahan dari Wastari yang tidak datang.
menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Jadi anak dari Agung dan Lestari hanya memeluk tubuh bapaknya. Ia menangkap sebuah bayangan putih yang sedang menengok dari arah pepohonan belimbing. "Pak, itu apa, Pak? Siapa? Kok nengok-nengok di balik pohon? Siapa emangnya?" "Gak tahu, Pak." Agung meminta pada Didi untuk tidak melihat ke arah situ lagi. Didi pun hanya memeluk tubuh bapaknya. Dalam rumah itu Wak Salim tinggal sendirian. Setiap harinya ia membersihkan halaman dan rumah kosong seorang diri. Waktu itu saat kedua orang tuanya meninggal dunia, tak banyak keluarga yang mau memakamkannya. Katanya, "Kematian dari kedua orang tua kamu sangat aneh." Jelas Wak Salim. "Aneh kenapa, Wak?" Wak Salim mempersilahkan pada Agung dan yang lainnya untuk menyerbu teh hangat buatannya sendiri terlebih dahulu. "Silakan diminum dulu." "Makasih, Wak," ucap Agung. "Oh iya, Wak, ini suamiku, namanya Agung. Kali yang ini anakku, Pak, namanya Didi." Wak Salim hanya tersenyum. Melihat keluarga utuh dari Lestari, ia tidak menyangka jika keponakannya ini sudah memiliki keluarga yang utuh dan terlihat bahagia. "Lestari, nama kamu itu selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuamu sebelum meninggal," jelas Wak Salim dengan raut wajah yang penuh keseriusan. Lestari dan yang lainnya hanya menyimak perkataan dari Wak Salim sembari melihat sekitaran rumah yang benar-benar terlihat sangat kotor. Wajah rumah ini jarang sekali dibersihkan. Wak Salim hanya membersihkan bagian depan rumah. Umurnya yang sudah terlihat tua ini benar-benar tidak mampu untuk membereskan seisi rumah secara total. Malam itu aku ingat saat ada bola api yang mengelilingi rumah ini sebanyak belasan kali. Para warga juga melihat dengan jelas jika bola api itu memutar rumah ini. "Bola api, Wak? Panaspati namanya. Dia adalah media santet yang dipergunakan untuk menyerang keluarga ini. Namun belum cukup sampai di situ. Penderitaannya mengerikan tatkala kedua orang tuamu ini dikuburkan." Lestari menggenggam kedua tangannya. Ia sempat tertarik emosi dengan cerita yang dipaparkan oleh Wak Salim padanya. "Tanah kuburan tempat keduanya ini dikuburkan penuh dengan air. Kedua jasad orang tuamu tidak boleh dikuburkan dalam keadaan terlentang, melainkan harus dipendam dalam keadaan berdiri," jelas Wak Salim pada Lestari. Lestari pun langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan semua perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim, sedangkan Agung ia merasakan ada kejanggalan terkait perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Wak Salim. Terlebih lagi saat Wak Salim menyebutkan jika jasad kedua orang tua Lestari tak bisa dikubur dalam keadaan terlentang. Lantas bagaimana caranya untuk menutupi sebuah mayat yang terkubur dalam keadaan berdiri itu? Tapi apakah kedua jasad itu benar-benar terkubur dalam keadaan berdiri sampai saat ini, Wak? Tanya Agung. "Iya, mereka harus dikuburkan dalam keadaan berdiri, tidak boleh terlentang atau menghadap ke arah barat." "Mengapa harus seperti itu, Wak?" "Jika tidak dilakukan seperti itu, maka serangan santet selanjutnya akan mengarah pada keturunan yang lain." Dan dua, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilat memecah suaranya dengan kencang di luaran. Didi segera memeluk tubuh ayahnya karena merasa takut. Ia takut bukan karena suara petir yang suaranya membuat jantung menjadi berdetak dengan kencang, melainkan dari luaran rumah. Didi mendengar suara aneh yang suaranya sendiri seperti suara sesuatu yang dibenturkan pada benda padat. Tak tak tak. Wak Salim menatap wajah Didi dengan ketakutan. Ia menyadari jika Didi mendengar suara aneh yang berasal dari luaran. "Di desa ini suara aneh seperti itu sering terjadi. Jangan takut, suara itu akan hilang kalau hujannya sudah selesai," jelas Wak Salim. Itu suara apa?" tanya Didi. "Itu suara kodok. Kok bunyinya aneh?" "Kodok di sini berbeda bentukannya. Makanya tiap kodok punya suara yang unik. Tidak semuanya memiliki satu suara." Agung masih melihat istrinya yang sedang bersedih tatkala Wak Salim menceritakan dengan detail kematian kedua orang tuanya. "Kalian pasti capek kan? Kalian bisa istirahat dulu. Nanti kalau udah siap tinggal di sini, kalian bisa ambil barang-barang kalian dan pindahkan ke sini,"
jelas Wak Salim. Wak Salim pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Agung masih bertanya-tanya terkait semua cerita yang dipaparkan langsung oleh Wak Salim padanya. Jadi gimana? Mau tetap tinggal di sini? Tanya Agung pada Wastari. Aku masih belum tahu, Mas. Aku juga kaget terhadap cerita yang baru saja Wak Salim ceritakan. Selama ini kan bapak dan ibu dikenal baik oleh para warga. Aku juga agak aneh sih dengarnya. Didi kemudian melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke arah luar pintu. Hujan di luaran masih sangat deras. Didi penasaran dengan suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Mengapa bunyinya masih terus ada? Tak tak tak. Didi pun perlahan membuka gorden. Jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali mulutnya menelan ludah sendiri. Bulu kudungnya mulai berdiri. Entah mengapa Didi merasa bahwa merinding yang begitu jelas. Saat dimana dirinya melihat luar rumah, sayup-sayup Didi melihat ada sosok aneh yang sedang berdiri tepat di dekat pohon belimbing. Persis saat dimana dirinya melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih. Didi melihat dengan jelas sosok itu sedang membenturkan kedua tangannya yang sudah menjadi tulang belulang. Wajahnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Rambutnya benar-benar menutupi seluruh wajah dan posisinya sedang membungkuk ke bawah sembari membenturkan kedua tangannya secara perlahan. Lalu dihasilkan bunyi-bunyian seperti yang ia dengar. Tak, 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 tak. Didi langsung menutup gorden jendela saat sosok itu mulai menggerakkan kepalanya. Ia yakin jika yang baru saja dilihatnya itu bukan manusia. Didi pun berjalan ke arah ayah. Ia kembali memeluk ayahnya dan minta untuk segera pulang dari rumah ini. Ayo pulang, aku takut. Takut apa? Kamu lihat apa, Di? Ada setan ya? Di mana? Di dekat pohon belimbing. Didi segera menunjuk ke arah luaran. Ia baru saja melihat ada sebuah penampakan aneh yang merupakan sumber dari suara itu. Suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Agung pun segera menuju ke gorden jendela, diikuti oleh Wastari yang juga penasaran dengan apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Saat mereka membuka gorden jendela, mereka melihat Wak Salim sedang mengambil kodok di dekat pohon belimbing. Lalu bersamaan dengan itu, Wak Salim langsung menengok ke arah mereka yang sedang mengintip dari dalam rumah sembari tersenyum. Lihat, itu Wak Salim lagi nangkep kodok. Wak Salim pun berjalan ke arah pintu bagian depan rumah. Agung segera membukanya. Ini kodoknya, teriak Wak Salim. Didi langsung melihat kodok yang ditangkap oleh Wak Salim. Perlahan Wak Salim menekan perut kodok itu hingga mengeluarkan bunyi yang hampir mirip. Wak Salim hanya tersenyum pada Didi. Ia kemudian mengatakan sesuatu pada Didi terkait suara-suara yang dimaksud. Namun tak berselang lama, Didi menangkap suara yang lain yang suaranya berbeda dengan suara kodok yang baru saja ia dengar. Didi pun segera memegang tangan ayahnya. Agung merasakan ada keanehan yang dialami oleh Didi saat itu. Itu suara kodok, Dek. Jelas Agung. Didi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul perbedaan suara kodok dengan suara yang baru saja ia dengar. Tak berselang lama, Didi melihat ke arah pohon belimbing tepat di mana Wak Salim mengambil beberapa ekor kodok di sana. Tak, tak, tak. Suara itu terus berbunyi di saat sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi kepalanya itu sedang membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Setan! Didi langsung berlari ke dalam rumah. Agung segera mengejarnya, sedangkan Wastari ia menanyakan apa yang terjadi pada Didi. Wak, anakku kenapa, Wak? Kapan anakmu lahir? Maksudnya, weton anakmu apa? Selasa Kliwon, Wak. Kenapa emangnya? Selasa Kliwon itu adalah weton yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Tangisan Didi masih terdengar jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang barusan terjadi dan apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu Wak Salim meminta pada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Malam ini kalian nginep dulu saja. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi apa kalian akan tinggal di sini selamanya atau tidak, ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon
yang disebut-sebut sebagai weton yang membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki keunikan dari weton yang lain. Terlebih lagi, pada weton Jumat Kliwon, orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi, perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok yang berada di sekitaran, atau mungkin bisa merasakan perbedaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Karena itulah, weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu pada Wastari, karena faktanya Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak biasa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga mereka menginap di rumah Wak Salim, yang tak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar Didi. Sedangkan Wak Salim dia menempati kamar bagian belakang yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari mengintip kamar Didi. Mereka berdua nampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Dalam kamar itu, Wastari dan Agung melihat Didi yang sedang termenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah. "Kok belum tidur, Dek?" tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot layaknya mengenal orang baru yang ada di sekitarnya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi pada anaknya itu. "Dek, kamu kenapa?" tanya Agung sembari mendekatkan dirinya ke arah Didi. Didi langsung bergerak untuk menjauhi Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mencengkram selimut kuat-kuat, tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu terdengar suara pria yang menyarankan pada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. "Aja khawatir, anakmu bakal selamat." Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim yang sedari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. "Didi kenapa, Wak?" "Dia hanya ketakutan saja. Nanti juga sembuh." Ada yang tidak beres. Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang nampak biasa-biasa saja. Dan mungkin itu karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi pada Didi atau tidaknya. Namun baru kali ini Agung merasakan ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim mendekati Didi, lalu ia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya sambil membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng itu sebanyak 7 kali. Tak lama kemudian Wastari dan Agung merasakan hawa merinding dengan berbunyinya lonceng itu. Mereka berdua merasa jika lonceng itu bukanlah suara lonceng pada umumnya. "Anakmu pasti selamat," ucap Wak Salim. Ia pun tersenyum pada Agung dan juga Wastari. Setelah itu dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan kembali lonceng yang sama. Agung dan Wastari yang melihat tingkah aneh dari Wak Salim itu hanya diam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi bisa baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Keesokan harinya keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi pada Didi baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta pada Agung dan Wastari untuk kembali ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim. Dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal terkait apa yang terjadi oleh Didi karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. "Ini kuncinya. Jika nanti kalian kesini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah saja." Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya, namun berbeda dengan Agung. Benar hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar.
Ia mesti hati-hati terhadap orang yang berada di sekitarnya, termasuk pada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga, Agung dan keluarga pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran pada orang tuanya untuk bisa menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti ke sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sedang menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanamannya. Ibu Nani sudah menantikan kehadiran Agung yang lainnya. Tampak senyum manis yang telah dihadirkan oleh Ibu Nani tatkala cucu kesayangannya itu langsung berlari ke arahnya. Sesuatu turun dari mobil. "Nenek!" Waduh, cucuku sayang." Wastari menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. "Agung, Wastari, ayo nak, kita masuk dulu." Sore itu suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada pertanda apa, akan tetapi Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Bagaimana? Kalian sudah survei tempat?" tanya Bu Nani pada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Nampaknya Bu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. "Anakmu itu memang memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang mau. Motonya itu sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh." Jelas Bu Nani. "Maksudnya Bu, Selasa Kliwon dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal oleh banyak orang. Selain itu sebagai santet juga sering dilayangkan tepat di malam Selasa Kliwon atau tepat di Selasa Kliwon." Ibu Nani mengatakan hal itu sembari mengelus kepala Didi. Tak berselang lama Didi mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya. "Kamu bawa dulu anakmu ke kamar. Malam ini nanti kita coba obrolkan terkait kejanggalan dari pamanmu itu, Tari." Wastari mengangguk, tapi sebelumnya tahu dari mana Ibu Nani perihal Wak Salim. Selama Wastari dan Agung menikah, keduanya belum sekalipun memperkenalkan Wak Salim pada Bu Nani. Bahkan Agung pribadi pun dia baru tahu jika Wak Salim adalah adik dari ayah Wastari. Entah memang secara kebetulan Ibu Nani mampu memprediksi hal itu atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Agung sendiri. Setelah Wastari membawa Didi ke kamar, ia kemudian kembali lagi ke ruang tamu untuk membahas sesuatu yang belum diketahui oleh Agung dan juga Wastari. "Kalian tahu, ada beberapa santet yang pernah menyerang keluarga sampai-sampai bapak meninggal dunia," ucap Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak apa yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nani pada keduanya. Lawoireng adalah salah satu jenis santet yang sulit diprediksi. Kejadiannya sama persis tepat saat korban mengalami sebuah tragedi. "Tragedi, Bu? Maksud Ibu gimana?" "Lawoireng adalah santet yang menyerang korbannya dengan cara kecelakaan, entah karena kecelakaan lalu lintas atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan. Namun ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang terkait jenis ini." Ibu Nani melihat jam dinding, entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan terkait hal ini pada Agung dan Wastari. Namun tekadnya tidaklah lemah. Ibu Nani harus menyampaikan hal ini untuk bisa menjaga keluarganya. Orang yang nantinya akan terkenal Lawoireng, mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri. Agung langsung teringat sesuatu saat dirinya melihat ada korban kecelakaan yang meninggal di tempat. Tepat di saat itu, Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil. Lalu dia juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya benar-benar dalam kondisi yang aneh. Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan itu dan duduk di jok belakang mobilnya. "Aku pernah melihatnya, Bu. Itu adalah Lawoireng. Santet jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas apakah dia mengalami kecelakaan secara murni atau tidak. Orang yang sengaja mencelakai dirinya agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga." Agung mengangguk paham. Begitu juga dengan Wastari. Ia semakin tahu terkait hal-hal aneh yang terbilang sangat mustahil namun juga bisa dikatakan
hal itu ada di sekitar kita. Tapi Bu, aku boleh nanya? Tanya Wastari. Ibu Nani tersenyum pada Wastari. Ia tahu Wastari pasti akan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan keluarganya. Kalau santet Banaspati itu apa, Bu? Duh, Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari. Ia terkejut tatkala Wastari mengetahui salah satu jenis santet yang sangat mematikan, yaitu Banaspati. Kamu tahu dari mana santet itu? Wak Salim, Bu. Sudah kuduga. Ibu kenal Wak Salim? Bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim pada ibu tatkala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh. Sifat aneh, Bu? Pak Demo itu suka main kodok kan? Wastari tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu Pak Denya sering mencari kodok. Mungkin setahunya kodok yang ia cari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. Aku kurang tahu, Bu, kalau itu. Lupakanlah itu. Jadi Pak Demo kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa? Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku, Bu. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet Banaspati yang sering mengelilingi rumah, Bu. Ibu Nani menghela napas panjang. Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai. Kemungkinan besar denda di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari. Ibu, kenapa? Tanya Agung. Dulu, bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada Banaspati yang mengelilingi rumah. Lalu ia berlari ke arah belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Tak lama kemudian, ia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin Pak Demo ada kaitannya dengan tragedi ini tadi. Jelas Bu Nani. Suasana menjadi hening saat Bu Nani menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya oleh karena Wak Salim. Sedangkan Wastari dia hanya bingung. Dia tidak tahu menahu terkait apa yang disampaikan oleh Bu Nani padanya. Pikirnya kemungkinan besar apa yang terjadi pada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. Anakmu sudah tidur? Tanya Bu Nani. Sudah, Bu. Ada apa? Coba cek lagi. Loh, kan Ibu tahu tadi Didi sudah tidur. Ibu minta Wastari untuk mengecek lagi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani perihal Didi yang dikatakan belum tertidur. Wastari akhirnya bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tidur atau belum. Namun belum juga Wastari tiba di kamar, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. Kok kamu kurus banget? Kamu gak pernah makan ya? Jantung Wastari berdegup dengan kencang. Ia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara pada sesuatu yang mestinya tidak ada satu orang pun dalam kamar saat itu. Rambut kamu juga putih. Kamu kesini mau nemenin aku. Kamu sembunyi aja. Nanti dimarahin sama nenek. Soalnya nenek aku galak. Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya. Namun dengan cepat Ibu Nani langsung menepuk pundaknya dan meminta pada Wastari untuk tidak berisik. Itu kiriman dari Pak Demo. Kiriman apa, Bu? Kiriman untuk menukar jiwa anakmu. Maksud Ibu, Pak Demo mau menumbalkan anakmu sendiri. Wastari tidak menyangka jika Pak Denya akan melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya Didi merasa aneh tatkala berada di rumah itu. Bu, aku harus gimana, Bu? Ibu Nani meminta pada Wastari untuk mundur sejenak. Ia kemudian membuka pintu dan sontak saja. Didi langsung mengucapkan sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luar. Cepat-cepat masuk, ada yang datang. Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. Kamu bawa sesuatu ya? Enggak kok, Nek. Ayo, kamu mulai bohong nih sama nenek. Didi pun melihat ke arah lemari. Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. Temanmu cantik atau ganteng? Nenek kok gak bilang-bilang?
kalau mau masuk ke kamar. Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lemari itu. Sampai akhirnya, ketika Bu Nani melangkahkan kakinya untuk menuju ke lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemarinya. "Nenek mau apa?" Ibu Nani tersenyum. Ternyata sosok yang menempel pada Didi sangat pintar. Dia mampu memanipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. "Nenek mau kenalan sama teman kamu. Boleh nggak? Kan ini rumah nenek. Jadi nenek wajib tahu dong siapa yang ada di rumah ini." "Temen aku nggak mau kenalan sama nenek. Soalnya nenek galak." "Nenek nggak galak. Nenek galak kan demi kebaikan Didi. Tapi nenek nggak suka teman Didi. Kalau begitu, kalau nenek bilang teman kamu pencuri, boleh nggak?" "Pencuri?" "Iya, pencuri. Teman kamu itu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa." Bu Nani segera mendorong Didi ke kasur dengan cepat. Tangan Bu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi, yang ditemukan oleh sosok Bu Nani adalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada dalam lemari. Namun dari luaran Wastari berteriak dengan kencang tatkala melihat Didi bersikap aneh. "Bu, Didi, Bu!" Ibu Nani langsung menghadap ke belakang. Ia lalu terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. "Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga." Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya itu langsung berlari. Ia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. "Ada apa? Didi, Mas. Didi kenapa? Didi kesurupan." Agung pun terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tatapannya benar-benar tajam mengarah pada Ibu Nani. "Bu, adik kenapa, Bu?" tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Ia hanya tersenyum sejenak, lalu kembali mengarahkan pandangannya pada Didi. "Siapa tuanmu?" tanya Ibu Nani. Didi hanya mengeram, air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya mulai mengeluarkan suara haraman. Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakkan. Kadang kedua tangan itu digerakkan seperti ingin mencengkram, lalu bergantian lagi dengan cara membenturkan antara keduanya secara bersamaan. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan seperti sosok yang muncul saat ini. Gerakan itu nampak sangat familiar karena memang sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tatkala di waktu penghujan saja. Tangan Bu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Ia langsung berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu. Akan tetapi, Didi langsung mundur ke belakang. Ia tahu jika Bu Nani akan mendiktanya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. "Kamu takut?" Sosok itu hanya menjawab dengan eraman sambil membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Ibu Nani meminta pada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. "Ambilkan segelas air dengan garam, cepat." Sosok yang merasuki tubuh Didi seperti paham akan perintah itu. Dia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat Bu Nani segera menghalau gerakan Didi. "Sudah, di sini saja," senyum Bu Nani. Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu ia kembali ke kamar Didi dan menyerahkan air garam itu pada Bu Nani. "Bu, ini airnya, Bu." Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Ia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang kerasukan. Ia kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Benar saja air itu berpengaruh pada tubuh Didi. Ia merasa seperti terbakar dengan air garam yang diciptakan oleh Ibu Nani. Tak berselang lama tubuh Didi langsung ambruk. Namun Ibu Nani tidak hanya diam. Ia langsung keluar dari kamar dan seperti mengejar sesuatu. "Gung, ikut ibu, Gung. Wastari, jaga anakmu." "Ya, Bu." Agung mengikuti langkah kaki Bu Nani yang lebih cepat darinya. Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Bu Nani itu lebih cepat mengejar sosok itu yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia. Setelah ruqyahnya selesai, dan benar saja, saat itu Bu Nani membuka pintu rumah depan.
Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan. Bentukannya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga terdengar suara yang sangat familiar, seperti halnya saat dimana Agung mendengar suara itu, tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Tek tek tek. Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak, ia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tatkala melihat sosok aneh itu. Bu, itu apa, Bu? Itu Jerangkong, sosok yang dikirim oleh Pak Denya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh Didi. Perlahan kabut menutupi sosok itu, ia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Tek, tek, tek. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi Pak Denya Wastari adalah pelaku dari kematian ayahmu.